Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Manajemen, tepatnya Manajemen D, akan membahas tentang surat perjanjian penanggungan hutang antar beberapa pihak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis. Untuk surat perjanjiannya akan dibahas dalam bentuk PowerPoint. Dan karena itu, kita akan menampilkannya terlebih dahulu. Oke, untuk PDF-nya sudah ditampilkan. Mari kita lanjut ke PowerPoint. Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang surat perjanjian penanggungan hutang. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu, yaitu adalah surat perjanjian adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Surat perjanjian berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak sehingga harus ditaati. Pembukanya pada hari ini, Selasa 21 Mei 2025, bertempat di Jakarta. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pihak pertama bernama Muhammad Zakwan Syaukinur Ibrahim, pekerjaannya itu adalah sebagai mahasiswa, alamatnya ada di Jakarta Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai kreditur. Yang ke pihak kedua adalah Iksan, pekerjaannya sebagai mahasiswa, alamat Jakarta Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai penanggung. Pihak ketiga adalah nama Mas Wijaya Firdaus, yaitu pekerjaannya sebagai mahasiswa, alamatnya di Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai debitur. Kita mulai dari latar belakang, bahwa debitur telah melakukan perjanjian utang piutang dengan kreditur sebesar Rp1.000.000 yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Bahwa penanggung bersedia dan setuju untuk bertanggung jawab sebagai penanggung atas hutang debitur kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok tersebut. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian penanggungan hutang ini dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Pasal pertama, yaitu adalah definisi dan para pihak. Para pihak sepakat bahwa penanggungan hutang adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 1820 KUH Perdata. Identitas para pihak sebagaimana tercantum di atas adalah benar dan sah. Pasal kedua adalah objek penanggungan. Penanggung bertanggung jawab atas hutang debitur kepada kreditur sebesar Rp1.000.000 yang berasal dari perjanjian pokok antara debitur dan kreditur. Pasal ketiga, sifat penanggungan. Penanggungan ini bersifat aksesoris dan subsidiar, artinya penanggungan hanya berlaku jika perjanjian pokok antara debitur dan kreditur itu sah dan berlaku. Penanggung hanya wajib membayar apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya. Pasal 1831 KUH Perdata. Pasal keempat, yaitu adalah hak dan kewajiban penanggung. Penanggung wajib membayar seluruh jumlah hutang jika debitur tidak membayar. Penanggung tidak boleh mengikatkan diri untuk jumlah yang lebih besar atau syarat yang lebih berat daripada perjanjian pokok. Pasal 1822 KUH Perdata. Penanggung berhak menuntut penggantian biaya, bunga, dan kerugian yang telah dibayar dari debitur. Pasal 1839 KUH Perdata. Pasal kelima, pelepasan hak istimewa penanggung. Penanggung dengan ini melepaskan haknya untuk meminta agar harta debitur disita dan dijual terlebih dahulu sebelum penanggung diminta membayar. Pasal 1832 KUH Perdata. Pasal keenam, pembayaran dan pelunasan. Pembayaran oleh penanggung harus dilakukan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah menerima permintaan tulis dari kreditur. Setelah pembayaran dilakukan oleh penanggung, hak penagihan dialihkan kepada penanggung terhadap debitur. Pasal ketujuh, jangka waktu perjanjian. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir apabila seluruh hutang debitur kepada kreditur telah lunas dibayar.
Pasal ke-8, sanksi apabila wan prestasi. Jika debitur wan prestasi, kreditur dapat menuntut pembayaran langsung kepada penanggung tanpa harus menunggu penyitaan harta debitur, kecuali penanggung belum melepaskan hak istimewanya. Pasal 9, penyelesaian perselisihan. Setiap perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak mencapai mufakat, para pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal ke-10, yaitu adalah penutup. Demikian surat perjanjian penanggungan hutang ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sabar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2, bermaterai cukup, dan masing-masing pihak menerima satu rangkap sebagai bukti yang sah dan mengikat secara hukum. Para pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian ini serta bersedia melaksanakan segala ketentuan yang tercantum di dalamnya. Oke, itu saja untuk pembahasan surat perjanjian penanggungan hutang antara beberapa pihak. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.